Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, dan kemudian seperti biasa kami nanti didampingi dari teman-teman dari Direktorat Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, ada Pak Direktur, Pak Imam, dan juga dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan di sini, Pak Abdul Karim. Baik, saya mungkin akan memberikan kesempatan pertama kepada Ibu Catur ini untuk memberikan sedikit background dan penjelasan mengenai penyanderaan yang kami laksanakan kemarin malam. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terkait dengan WP yang kita lakukan Gizling dari WP yang terdaftar pada KPP Tangerang Barat, di mana WP ini artinya PT TTM yang sudah dilakukan berbagai macam upaya penagihan, tetapi sampai dengan kita Gizling belum punya itikat baik untuk membayar tunggakan pajaknya, artinya ketetapan pajak sudah kita terbit. Ketetapan pajak ini sudah ingkrah. Kenapa saya katakan ingkrah? Karena wajib pajak sudah mengeksekusi haknya, mengajukan keberatan. Begitu keberatan kita tolak, dia juga sudah mengajukan upaya banding ke pengadilan pajak. Di pengadilan pajak pun sudah diputus, ditolak permohonan bandingnya. Dan wajib pajak juga menggunakan haknya mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak ke Mahkamah Agung. Dan putusan Mahkamah Agung atas peninjauan kembalinya pun sudah ditolak. Jadi sudah final. Tetapi belum ada itikat baik untuk melakukan pembayaran atas ketetapan pajaknya yang sudah ingkrah sampai putusan Mahkamah Agung. Sehingga kita coba untuk tetap melakukan himbauan bayar, tapi tidak juga. Sampai akhirnya kita pada keputusan kita lakukan Gizling. Nah, inilah gambaran dari wajib pajak yang kita lakukan Gizling. Artinya tidak semata-mata kita melakukan, tetapi sudah segala macam upaya dengan berbagai macam pendekatan persuasif, tetapi WP tetap tidak mempunyai itikat baik. Dengan terpaksa kita melakukan upaya terakhir dengan Gizling. Dan mudah-mudahan ini juga jadi pembelajaran lah bagi wajib pajak yang lain, bahwa kita juga tidak akan melakukan hal-hal yang sampai menyandera kalau memang secara persuasi pun mereka sudah merespon upaya yang kita lakukan. Saya pikir ini dari saya pengantar. Baik, terima kasih Ibu Catur ini. Jadi teman-teman wartawan seperti biasa bahwa mereka-mereka yang sudah disandera seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Catur adalah mereka-mereka yang memiliki hutang pajak di atas 100 juta rupiah, dan yang kita akan laksanakan tindakan penyanderaan ini kita akan berikan untuk masa 6 bulan dan nanti kita akan perpanjang lagi 6 bulan. Dan ini adalah tindakan terakhir ya Bu ya. Sudah beberapa kegiatan-kegiatan penagihan yang kita laksanakan memang tidak ada itikat baik dari wajib pajak, terakhir kita laksanakan penyanderaan. Baik, saya berikan kesempatan kepada Pak Imam untuk memberikan statementnya Pak terkait dengan penyanderaan kita kemarin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah penyanderaan penunggak pajak yang ke-14, dan dari 14 yang dilakukan penyanderaan di seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia ini, 6 dengan ini yang masih tinggal berada di dalam lembaga. 3 di Lapas Salemba, 2 di Lapas Kelas 1 Malang, dan 1 di Lapas Tanjung Pinang. 6 orang inilah yang masih berada di dalam lembaga pemasyarakatan untuk dilakukan upaya penyanderaan agar mereka berpikir mereka bisa melunasi pajak-pajaknya. Perlakuan dan pada penyanderaan saya kira kita lakukan sebagaimana hal yang standar kita lakukan. Mereka tetap berada di dalam ruangan yang memang sudah ditentukan. Nanti ruangannya akan dijelaskan oleh Pak Kalapas. Namun hak-haknya mereka dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan yang bersamaan dengan warga binaan yang lain tentunya dibatasi karena mereka hanya sifatnya sandera, sehingga aktivitas mereka sebagian besar hanya berada di lingkungan kamarnya.
Kalau ada besukan-besukan sesuai dengan aturan yang berlaku juga tetap dilakukan, komunikasi juga tetap dilakukan agar mereka bisa mengomunikasikan dalam rangka pembayaran pajaknya. Saya kira ini hal yang kami sampaikan. Untuk tepatnya warga ataupun penyanderaan akan disampaikan oleh Pak Kalapas. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya cinta dan saya banggakan, benar bahwa sekitar jam 18 kita telah menerima sandera pajak yang kita tempatkan di blok S, lantai 2, kamar 213, berdampingan dengan kamar yang sebelumnya dari WNA, warga negara asing, kamar 212. Adapun perlakuan sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Dir Bina Pianta, bahwa kita memperlakukannya sama. Dan segala hal mengenai hak-hak wajib pajak, komunikasi dan lain sebagainya kita batasi. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman wartawan. Saya tutup untuk pernyataan dari kami. Kita akan buka untuk tanya jawab. Silakan. Silakan Pak. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni dari Seorang Merdeka. Saya mau nanya sejauh mana efektivitas penyanderaan yang dilakukan kepada wajib pajak sehingga mereka segera untuk membayar pajak yang mereka tunggak. Apakah efektif atau tidak ada bedanya atau bagaimana bisa dielaborasikan? Terima kasih. Baik, mungkin saya jawab dulu ya, Bu Catur ya. Jadi kami merasa penyanderaan ini upaya yang terakhir sebenarnya. Jadi yang pertama perlu diperhatikan, penyanderaan ini adalah bagian dari upaya untuk tindakan untuk keadilannya yang kita arahkan. Kenapa? Karena yang kita masukkan untuk dilakukan penahanan itu adalah wajib pajak yang menurut perhitungan dan analisis pengamatan kita masih memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembayaran pajaknya. Sehingga kurang adil rasanya kalau ada wajib pajak yang masih memiliki kemampuan untuk membayar pajak, tetapi tidak kita upayakan semaksimal mungkin. Nah, mengenai efektivitasnya Pak, dari tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur, dari 14 yang kita lakukan usulan penyanderaan, hanya tinggal 5 ya Pak ya? 6. Tinggal 6 ya, dengan tambahan yang sekarang tinggal 6. Jadi beberapa yang bahkan sebelum masuk ke dalam rumah tahanan atau di lapas ataupun di rutan, itu sudah melaksanakan pembayaran. Jadi ini cukup efektif, dan dari data statistik yang kita miliki, ada peningkatan 30% kalau kita bandingkan dengan pencapaian penagihan pajaknya dibandingkan dengan pencapaian kami di tahun yang lalu. Jadi kami merasa ini efektif, tapi bukan merupakan langkah yang ingin kami laksanakan. Jadi ini adalah langkah yang terakhir, langkah yang lebih kita tujukan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, dan memang ternyata memang memberikan hasil yang efektif bagi kami. Baik, makasih Pak. Selanjutnya. Cukup ya, mau door stop aja. Inisial sama Baik. berapa jumlah pajaknya Pak? Ibu Catur ya, silakan. Tadi sudah disebutkan. Yang kita gizling ini adalah direktur utama, inisialnya TY. Jadi badan hukumnya adalah PT TTM. Tunggakannya adalah 1,2 miliar nilai ketetapannya. Dan itu sudah inkrah, sudah final, karena upaya-upaya hukum yang dimiliki oleh wajib pajak sudah dia eksekusi. Artinya dia sudah mengajukan keberatan ditolak, dia sudah mengajukan banding ditolak oleh pengadilan pajak, dia mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Peninjauan kembali pun sudah ditolak oleh Mahkamah Agung. Jadi ini sudah final memang. Artinya setelah final pun kita masih ada upaya untuk menghimbau, melakukan pendekatan kepada WP untuk meminta dia bayar, tapi tetap tidak. Jadi sudah sedemikian langkah-langkah kita melakukan pendekatan, WP tetap tidak bergeming. Putusan akhir kita ya, terpaksa kita lakukan gizling. Baik, terima kasih Bu Catur ya. Jadi tidak ada itikat baik, sudah dilakukan beberapa tindakan-tindakan informal, tapi tetap tidak melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan pelunasan terhadap tunggakan pajaknya. Baik, satu lagi kalau masih ada, silakan. Baik, kalau begitu saya tutup press conference kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Oh siap.